Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'i rasulihil amin wa nahana anit tafarruqu wa tanazu'i fi kitabihil mubin wa angqadana minal kufri wa sifatil musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini saya mengajak pada diri saya sendiri dan hadirin semuanya, mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dimanapun kita berada. Karena hanya dengan iman dan takwa yang baik inilah kita akan bisa selamat dunia dan akhirat kelak nanti. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, bagian daripada peningkatan iman dan takwa di antaranya adalah menghindari sikap saling mengolok-olok orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala tarmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan suatu kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari ayat di atas jelas bahwa kita umat Islam pertama dilarang mengolok-olok orang lain. Yang kedua, tidak diperbolehkan memanggil seseorang dengan panggilan atau lakop yang buruk yang menjatuhkan nama baiknya.
Kenapa kedua ini dilarang? Karena keduanya akan menimbulkan pertengkaran, perpecahan, kekacauan di masyarakat. Begitu juga dosanya akan selalu bertambah dan bertambah terus bagi yang mengolok-olok atau yang memberi lakop jelek. Maka dari itu berhentilah saudara-saudaraku. Perilaku mengolok-olok atau memanggil dengan nama jelek ini biasanya terjadi dalam persaingan hidup yang tidak sehat. Persaingan bisa dalam bekerja, persaingan dalam beda partai, persaingan dalam beda pendapat, persaingan dalam beda pilihan, dan lain-lainnya. Terutama dalam perebutan kekuasaan seperti pilkada, pilpres, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, di akhir-akhir ini kita sedikit prihatin dan was-was karena dengan dimulainya kampanye pesta demokrasi pilkada, memilih bupati dan wakil bupati, sikap saling mengolok-olok, saling fitnah, saling menuduh semakin gencar dan meningkat terus, baik lewat TV, lewat Facebook, lewat WA, lewat berita-berita hoax, dan lainnya. Semua itu hendaknya kita kendalikan. Syukur bisa dihentikan agar suasana tetap kondusif. Justru sikap mengolok-olok itu akan merugikan diri sendiri, apalagi kalau tidak terbukti. Saudara-saudara, jamaah salat Jumat rahimakumullah, agama Islam adalah sumber kedamaian, sedangkan mengolok-olok adalah sumber permusuhan. Karena kita semua ini adalah saudara kita, sebangsa dan setanah air, maka berbuat baiklah kepada saudara-saudara kita, lebih-lebih sesama orang Islam. Kita sesama orang Islam harus bersatu dan saling membantu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullah. Fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dari ayat ini kita sebagai orang Islam yang beriman agar selalu melakukan perdamaian kepada saudara-saudara kita, walaupun beda pendapat, walaupun beda pandangan, walaupun beda pilihannya, beda partai. Jangan menjadi pecah belah, jangan saling mengolok-olok, jangan saling memfitnah. Karena beda pilihan adalah sah-sah saja. Saudara-saudara, kita harus sadar, sehebat apapun yang namanya manusia pasti ada kelemahan dan ada kekurangan, ada noda dan ada dosa. Hendaknya kita kalau bisa menutupinya agar tercipta kedamaian, ketentraman di masyarakat. Hidup ini memang penuh dengan persaingan, maka bersainglah secara sehat. Bersaing secara sehat, saudara-saudara, saudara juga akan menjadi kuat, terhormat, dan bermartabat. Dalam hadis Nabi bersabda, al-muslimu akhul muslimu la yadlimu wa la yudlamu. Hadis muttafaqun alaih. Artinya orang-orang Islam, sesama Islam adalah saudara, tidak boleh mendolimi dan didolimi. Jadi pilihan dan perilaku mengolok-olok, membuka aib orang lain, membuat berita hoax adalah bagian daripada perbuatan zalim dan termasuk perbuatan dosa, maka hindarilah sejauh-jauhnya. Saudara-saudara, dalam menghadapi pesta demokrasi di bulan Desember, tanggal 9 Desember nanti tahun 2020 ini, nanti
kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan dan ketentraman. Kita harus ingat tujuan kita adalah memilih pemimpin yang terbaik di antara yang baik. Hukumnya memilih adalah wajib, tidak boleh golput. Maka pilihlah dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih, jangan terpengaruh iming-iming sesaat, agar nanti mendapat pemimpin yang berkualitas. Jangan sampai pelaksanaan demokrasi nanti terjadi kekerasan, bentrok fisik, terjadi intimidasi karena kefanatikan terhadap partainya atau orang yang dipilihnya. Anda boleh senang dengan pilihan Anda. Pilihan Anda walaupun saudara senangi, tetapi jangan berlebihan, apalagi fanatik buta. Sebaliknya Anda boleh benci pada partai lain atau pilihan orang lain, tetapi jangan berlebihan. Maka orang bijak memberikan nasihat dalam syairnya, akhbib habibaka haunama asa bagidoka haunama, abghid bagidoka haunama asa habibaka haunama, yang artinya cintailah kekasihmu, calon pilihanmu sekedarnya saja, jangan berlebihan. Bisa jadi yang sekarang engkau cintai, besok jadi engkau benci. Sebaliknya, bencilah pada sesuatu calon lawanmu sekedarnya saja, jangan berlebihan. Bisa jadi yang sekarang engkau benci, besok akan menjadi engkau cintai. Saudara-saudara, realita terjadi di masyarakat. Yang dulu teman sekarang jadi lawan. Yang dulu dicintai sekarang dibenci. Yang dulu dibenci sekarang dicintai. Lebih-lebih di dunia politik, hal itu adalah sering terjadi. Pada intinya, saudara-saudara, kita umat Islam dalam menghadapi persaingan hidup, utamanya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati nanti, harus berani bersaing dengan sehat. Tunjukkan program-program yang baru yang bisa terrealisir mensejahterakan rakyat Demak. Hindari sifat mengolok-olok orang lain, hindari fitnah memfitnah, hindari kata-kata kotor, hindari berita hoax, dan hindari jangan sampai berniat memusnahkan lawan politik lain. Mari kita memilih bupati atau wakilnya nanti orang yang berkualitas, bisa mensejahterakan rakyatnya, tidak lupa pada janji-janjinya, karena banyak sindiran-sindiran di masyarakat. Pilkada itu beda dengan PLKB. Pilkada kalau jadi malah lupa, sedangkan PLKB kalau lupa malah jadi. Inilah sindiran yang terjadi di masyarakat. Kita dalam suasana pelaksanaan pilkada nanti kita doakan mudah-mudahan Demak dan daerah lainnya bisa berjalan dengan sukses lancar, tidak ada halangan apa-apa. Tetapi kita harus memperhatikan, yaitu tidak boleh lupa harus mentaati protokol kesehatan. Semoga bisa berjalan semua dengan lancar. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.